Nah, selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga pagi hari ini ya kamu sudah sarapan semua sesuai dengan mata kuliah kita ilmu gizi olahraga ya, karena kalau tidak sarapan terlihat dari raut wajahmu yang lesu, yang tidak berdaya, yang sedih, yang muram dan lain sebagainya ya. Oke, materi pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang ya, gizi dan penyakit degeneratif. Sangat menarik sekali materi kita pada pagi hari ini ya, di mana berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, untuk slide selanjutnya. Coba tampil nggak? Tampil, Bu. Tampil ya. Ibu. Silakan kalian amati terlebih dahulu gambar yang sudah Ibu tampilkan. Ya, 30 detik aja. Silakan yang baru join. Oke, sudah? Apakah sesuai dengan kebiasaan kamu makan sehari-hari? Coba introspeksi diri dulu ya. Kita berkaca dengan kebiasaan makan dulu. Nah, oke, bisa dilihat bahwa masyarakat ya di era sekarang sering atau menggemari sekali jenis makanan ini. Bagaimana dengan mahasiswa sekalian? Apakah kalian menggemari? Ada hamburger, ada kentang goreng, ya, ada sausnya, ada minuman, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Ini yang digambar kedua atas, antara alkohol dengan teh manis ya, atau bisa jadi karena warnanya menyerupai begitu. Coba kamulah yang menjawab ya, karena orang Indonesia ya juga sekarang ini menggemari, apalagi makanan cepat saji ini sangat mudah ditemui di kota-kota besar. Berbeda halnya kalau kalian memang berada di daerah ya, bukan berada di kota. Nah, di Palembang, terutama di Palembang, tidak susah kamu menemukan ini, ya kan? Cara pesannya juga tidak harus kamu datang ke sana, ya. Kamu tinggal ambil HP, pesan melalui Gojek online, bisa diantar ke rumah, tinggal bayar, ya kan? Tahukah kalian bahwa makanan seperti yang Ibu paparkan ini memberikan dampak yang sangat buruk untuk kesehatan kita. Bukan sekarang, ya, bukan sekarang, tapi di usia kita sudah nanti beranjak umur 25 tahun sampai 35 tahun ya untuk perempuan dan laki-laki. Ya kan? Kalau sekarang apa yang dilihat itu yang kita makan, ya. Terus keinginan kita juga benar pengen makan yang berkuah, tinggal beli, ya kan? Kepengen roti isinya daging, tinggal beli. Begitu instannya, ya, kita tidak melihat di sini adanya nasi ya, pasti ini orang Bagat, tahu orang Bagat. Kalau orang Palembang itu rata-rata nggak bisa ngomong R. Kalau asli ya, orang Palembang asli ngomongnya L, Bagat. Nah, jadi Ibu suka pleset kayak gitu ya. Nah, ini awalnya ya sangat digemari sekali oleh orang luar
belum orang Indonesia. Kalau kebiasaan orang Indonesia itu lebih menyukai makan nasi, ya orang Indonesia. Nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Benar nggak? Sama nggak sama kamu? Kamulah yang menjawab ya. Nah, sudah makan kalau orang Palembang pagi makan pempek, ya siang makan model, malam makan apa? Tekwan plus pempek gitu. Kan karbo semua, ya enggak? Nah, kalau orang luar pagi makan hamburger, siang makan ayam goreng merek yang terkenal itu, ya kan? Malamnya makan apa? Nah, itu memang sudah menjadi habit, kebiasaan. Ya, sehingga gambar 1 dan gambar 2 memberikan apa ya, perubahan signifikan. Apa yang kamu bisa lihat dari gambar 1 sama gambar 2? Coba. Apa yang bisa kamu baca atau kamu simpulkan dari gambar 1 sama gambar 2? Coba siapa yang berani mengaktifkan mikrofon, memberikan tanggapan. Saya Bu, Silakan. izin menjawab Bu, Median Saputra. Ya, apa Itu kabar, Median? alhamdulillah baik Bu. Oh iya, kan kayak gitu enak ya. Gagah, ganteng, pakai pakaiannya rapi. Baru muncul ya? Atau ibu saja yang nggak hafal ya? Ibu saja Bu yang hafal. Oh, Kemarin itu. iya, iya. Oke, silakan Median. Bagaimana menurut pendapatmu? Itu yang gambar pertama itu Hmm? mereka berdua itu memakan makanan yang banyak. Nah, Hmm. yang gambar kedua itu dampak dari memakan makanan yang sangat banyak itu membuat badan menjadi lesu. Oke, ya terima kasih ya. Itu saja Median, sangat bagus Itu saja Bu. sekali tanggapannya. Ada lagi nggak? Saya Izin Bu, Bu, saya Bu, Dimas Bu menjawab. Dimas Bu. Dimas. Oke, Dim, bagaimana Dim? Ibu yang gambar pertama tuh Bu menunjukkan dua orang yang sedang mengkonsumsi makanan yang sangat memiliki kandungan lemak yang tinggi Bu, sehingga pada saat mereka banyak mengkonsumsi makanan tersebut terjadilah gambar kedua ini Bu. Mereka memiliki ukuran badan yang jumbo kan karena banyaknya lemak yang menumpuk di dalam tubuh mereka sehingga malas untuk melakukan aktivitas terutama aktivitas olahraga. Jadi hitungannya tuh mereka menjadi lesu, lemah. Oke, bagus sekali Dim. Jadi kalau Median tadi mengutarakan gambar 1 dan gambar 2 ini makannya banyak, ya kan? Sehingga menyebabkan malas untuk bergerak. Nah, kalau Dimas ada tambahan dapat menyebabkan berat badannya, ya jadi overweight. Berat badannya itu sudah melebihi, ya kan bisa dilihat di gambar 2 perutnya atau lihat kancingnya ya, yang meledet kalau orang Palembang ngomong, kaos dalamnya kelihatan, ya kan? Nah, sehingga menyebabkan ya malas bergerak. Satu lagi, coba ada lagi nggak? Izin Bu, Nah, akhirnya yang cewek ya, yang putri, silakan. izin menjawab Bu. Kalau menurut saya dari dua Nama dulu. gambar, Namanya siapa? Dari ya, kelas mana? nama saya Selaudona Watika Sari dari kelas Penjaskes A Bu. Oke, Sel. Gimana Sela? Ya, izin menjawab Bu. Menurut saya dari dua gambar makanan tersebut, mereka ini tidak mengontrol pola makan dan tidak menggunakan pola makan yang baik dan benar. Sehingga terjadilah obesitas, kemalasan, dan membuat mereka kurang konsentrasi, Bu. Karena dengan pola makan yang tidak baik dan kurang sehat, dapat menurunkan konsentrasi dalam otak. Terima kasih. Oke, ya, sangat bagus sekali, Sela.
Dari ketiga pendapat teman kalian itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, dari kebiasaan buruk, Ibu katakan karena kita lihat tidak ada sayur, ya kan? Tidak ada buah, ya adanya karbo semua ini. Karbo dan lemak. Lemaknya itu terdapat dari mana? Daging olahannya. Ya, kita tidak tahu cara memasaknya bagaimana, terus kandungan garamnya berapa, ya kan? Kemudian kentang juga seperti itu, ya. Nah, kalau orang Indonesia berbeda sekali memang. Kembali lagi ke habit, ya, kebiasaan kita mengkonsumsi makanan, ya, menyebabkan berat badan kita itu langsung, ya, drastis menaik, ya, overweight. Nah, jangan sampai mahasiswa sekalian yang memiliki kebiasaan buruk makan, ya, di usia yang masih muda semua kan? Apa ada kepala 3? Ya, Bu. Ada nggak umurnya 30 tahun ke atas? Tidak ada, Bu. Nah, tidak ada ya. Nah, kalau ada di usia sekarang rata-rata semester 5 itu ada yang umur 20 tahun ya, 21 tahun. Maksimal sepertinya kelas A, kelas B, kelas C ini 25 tahun ke bawah pasti ya. Nggak ada yang 25 ke atas. Apakah ada yang 25 ke atas? Tidak ada kan? Nah, artinya kebiasaan buruk ini masih bisa diubah, masih bisa. Ya, jangan sampai menyesal nanti usianya mencapai 30 tahun, aduh sakit sendi kaki, jalan lantai 3 kalau sudah tatap muka ya kan, sudah ngos-ngosan, sudah sakit semua 30 tahun, sudah tidak mampu untuk naik lantai 3 begitu. Nah, Ibu rasa kalau mahasiswa penjas ya khususnya FKIP Unsri dari dari fisiknya Ibu lihat ya, Ibu tahu betul sekali seperti semester 5 Ibu ajar takraw berat badannya itu tidak ada yang overweight. Oke semua. Nah, kalau yang kelas A, B, C, Ibu hanya beberapa saja dan yang waktu ketemu sama Ibu nilai itu tidak ada yang overweight juga, bagus. Nggak tahu kalau selain itu ya, yang kelas A, B, C, mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti biar kita lebih akrab dan tahu gitu. Ya. Nah, kita juga sudah menghitung ya mahasiswa sekalian sudah menghitung bagaimana mengetahui BMR di dasar-dasar ilmu gizi, betul? Sudah tahu aktivitas 24 jamnya dengan makanan yang harus dicukupi begitu ya, berapa kandungan kalorinya. Nah, kalau sudah tahu perhitungan BMR, tolong diterapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga kebiasaan seperti yang Ibu tampilkan ini tidak akan terjadi. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa makan, ya kan, ngerasain. Sekarang kan harganya murah-murah nih hamburger, bukan 50.000 ke atas harganya. Bahkan ada yang 10.000, ya kan? Kamu mau coba nggak apa-apa sekali-sekali begitu. Mau rasain Bu gimana kata Bu Silvia rasa hamburger misalnya. Boleh belilah kentang goreng kayak gitu kan. Yang frozen satu lagi ya. Masyarakat di zaman sekarang ini sering sekali makan frozen food. Pernah dengar nggak kamu frozen food? Pernah, Bu. Ya, Pernah, Bu. makanan Barusan. yang dibekukan. Ya, makanan yang dibekukan itu kan cepat saji juga, Nak. Ya, bukan makanan yang fresh, diendap di dalam freezer, bertahan lama itu mungkin ada 6 bulan, setengah tahun begitu, 7 bulan, maka sampai 1 tahun masih bisa dimakan. Artinya frozen food itu pasti ada mengandung pengawet
gitu. Masa 1 tahun di dalam kulkas ya masih bisa kamu makan? Coba gimana? Ya kan? Nah, bagusnya itu ya kita beli, kita langsung masak. Fresh makanannya. Ya, begitu. Oke, kita lanjut. Sudah paham ya untuk gambar yang pertama? Tentang kebiasaan makan. Ini sangat penting kebiasaan makan kita. Karena dari makanan itulah ya bisa menentukan apakah kita akan sehat walafiat di usia kita sudah menuju lansia ya atau tidak. Nah, kalau nggak percaya boleh kamu makan sekarang asal hantam hajar halal kata orang tuh ya. Apa yang dilihat beli makan. Mie apa yang lain sebagainya gitu ya. Kebiasaan makan dan pola hidup pada gambar 1 dan gambar 2. Gitu ya. Oke, nah kita akan membahas tentang penyakit degeneratif. Nah, silakan yang mau bantu Ibu bacakan, aktifkan mikrofonnya. Bu, Ya, silakan. penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh. Proses kerusakan ini dapat disebabkan oleh usia, konsumsi makanan, maupun gaya hidup yang kurang sehat. Nah, jadi Dimas, menurut kamu dari gambar yang Ibu sudah tampilkan berkaitan tidak dengan penyakit degeneratif? Ya, Bu, berkaitan. Karena seperti gambar tadi kan itu salah satunya adalah pola makan ataupun makanan yang dimakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun itu tidak sehat kan Bu. Sehingga yang terjadinya adalah dampaknya bagi tubuh kita itu sendiri yang seperti pada gambar tersebut yang terjadinya kelebihan berat badan. Adapun nantinya itu bisa merusak sistem-sistem organ yang ada di dalam kita, Bu. Terjadinya penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke ya. Jadi penyakit degeneratif ini merusak ya, sudah menurun anggota atau fungsi tubuh kita. Coba yang Ibu sudah utarakan. Di masa muda tidak dianya? Tidak terasa di masa muda masih gagah, masih makan apa saja, tidak memilih-milih. Nanti di usianya sudah 40 tahun ke atas, sudah muncul penyakit seperti asam urat, tidak boleh makan emping yang terlalu banyak, contohnya. Ya kan? Malah di umur 40 tahun baru menyadari, baru milih-milih. Benar enggak? Coba kalau di usianya muda, ya senang makan sayur, senang makan buah, senang makan nasi tidak terlalu banyak atau memilih karbohidrat yang baik begitu. Coba di masa mudanya seperti mahasiswa sekalian gitu. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya usia kita sudah menginjak kepala 4, 30 tahun tuh sudah khawatir kita ya. Kenapa? Karena memang langsung dampaknya begitu. Ya. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya, bahwa menurut WHO ya, World Health Organization WHO, bahwa ada 4 jenis penyakit degeneratif utama ya. Jadi kata kuncinya menurut WHO itu ada 4 penyakit degeneratif. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner atau sering disebut dengan PJK. Nah, dan stroke, kanker ya, kemudian penyakit pernafasan kronis ya, asma dan penyakit paru yang kronis, dan diabetes, kadar gula
yang ada di dalam tubuh kita itu sudah batas paling tinggi. Ya, ada yang masih muda diabetes, pas dicek 200, pas dicek 2,5, pas dicek 300. Berarti ada yang salah. Diabetes ini sering sekali terjadi ya di usia muda juga. Karena apa? Gemar yang manis. Nah, di kelas ini mungkin ada orang Jawa ya. Orang Jawa, karena apa? Ibu kan 2 tahun di Jogja, ya kan? Peralihan makanan dari orang makanan khas Palembang, seneng yang asin, seneng yang pedas. Kalau ibu ya, masuk ke Jawa, khusus ke Jogja. Kamu bisa bayangin, kebiasaan makan ibu berubah 100 derajat. Makan langsung, makan gudeg. Manis sekali itu gudeg. Masya Allah, tapi enak ya. Manis sekali, sampai ibu tuh 1 bulan tuh stres. Waduh, kan karena belum bisa masak ya, kompor belum beli karena masih adaptasi kalau ibu dulu ya 1 bulan itu. Makan manis, gudeg, sayur bayam manis, manis sekali ya, manis. Mungkin sendok apa ya, garam apa, maksud ibu gulanya itu sampai 4 sendok, 5 sendok kalau untuk masak bayam. Ya, sayur bening gitu. Manis, kamu bisa bayangin ibu langsung, aduh gimana ini ya, kayaknya nggak selera ibu tuh makan. Sampai akhirnya karena ibu bertiga sama ibu Ana, Bu Ani, kita satu rumah gitu ya. Akhirnya kami cari alternatif lain. Harus cepat beli perabotan masak gitu. Belilah, nah baru bisa masak sendiri ya. Beli cabai, mungkin ya memang keinginan dulu untuk selera. Baru kita pilih makanannya apa gitu. Alhamdulillah ibu sendiri untuk diabetesnya itu alhamdulillah memang di bawah 200 ya, masih normal ibu, alhamdulillah. Nah, karena memang untuk ibu sendiri juga penggemar nasi. Nah, nasi khususnya beras putih ya, bukan beras merah. Nah, pada saat ibu mau diet, ya diet itu memang keinginan sendiri. Kita lihat dulu aktivitas fisik ibu terutama ya. Kalau dulu sebelum pandemi, aktivitas ibu tuh sangat banyak sekali. Pergi 5:30 pagi, pulang 6:30 malam sampai rumah. Nah, ketemunya ya kalau ketemu Nasmi, Median, Anissa, terus Dimas, ya tanyalah dengan kelas Palembang Indralaya. Jadi kalau ibu tidak menjaga makanan, ya di usia ibu nanti sudah menginjak kepala 30, 31, nanti 32 gitu kan. Ibu tahu dampaknya ya, cepat sakit gitu. Alhamdulillah perjalanan dari rumah Ibu Promnas ke Bukit ke Indralaya itu menempuh perginya saja tuh 1,5 jam. Pulang pergi 3 jam. PP itu pulang pergi tiap hari. Ya, sampai memang akhirnya ya sudah, artinya sudah terbiasa gitu ya. Kalau mahasiswa kan ke Indralaya capek gini. Ya sudah, memang seperti itu ya, Palembang Indralaya tuh memang jauh sekali. Apalagi Ibu dari Perumnas ke Bukit ke Indralaya gitu. Ya, itu juga melatih apa? Melatih kekebalan tubuh Ibu. Alhamdulillah Ibu tidak cepat sakit begitu, karena memang pagi keluar rumah setengah 6 itu harus sarapan, ya kan, sampai Indralaya. Kamu bayangin, Ibu Silvi ini memang hobi makan ya, sampai Indralaya Ibu cari sarapan lagi ya, entah itu pisang, ya kan, pisang itu kan sangat bagus untuk tubuh. Karena tidak ada pisang masak, jadi pilihnya pisang goreng kayak gitu. Jam 10 Ibu lapar lagi, Ibu makan. Ya makannya apa ya? Misalnya makan pempek ya
nggak terlalu banyak lah, 1, 2 kayak gitu kan dimakan supaya ibu punya tenaga. Ngajar itu nak harus butuh tenaga nak, bukan kamu aja yang duduk lama. Dosen itu ya luar biasa, apalagi dosen di Penjas. Ngajar praktek, nanti ke Jakabaring, nanti kemana gitu, luar biasa jadi dosen. Jadi kamu jangan mikir dosen itu seperti ini. Enggak, dosen itu fisiknya ya terutama tuh harus bagus gitu. Kamu contoh Bu Tati ya, Bu Tati itu wow, di usia yang sudah lansia, lanjut usia, kamu lihat dari menurut WHO ini, Ibu Silpi belum pernah dengar Ibu Tati masuk rumah sakit kena salah satu penyakit ini. Alhamdulillah sehat terus Ibu Hartati itu. Nah, itu menjadi role model Ibu. Oh, di usia yang sudah kepala 6 ya bisa dikatakan seperti itu, Bu Tati itu luar biasa. Makannya Ibu tahu sekali kebiasaan Ibu Hartati ya makan. Karena ya selalu bersama ya kemana-mana waktu itu tahu Ibu ini makan ini. Jadi Ibu sudah hafal karena kalau mau beliin makanan ya sesuai dengan kebiasaan Ibu Tati dan Ibu Tati itu tidak pernah makan yang junk food. Nah, Ibu kan kadang labil juga ya, pengen makan ini, pengen itu, tapi harus bisa dikontrol. Diri sendiri itu musuh terbesar, terutama makan. Percaya nggak kamu? Ya, harus mengalahkan diri sendiri. Kalau makan ini gulanya banyak, jangan dikurangi seperti itu ya. Karena memang penyakit degeneratif ini ya menyerang khususnya untuk usia-usia lanjut begitu. Yang muda ini menanam, nabung dulu penyakit. Ya makan hamburger, minum yang bergas gitu. Nanti baru terasa muncullah penyakit degeneratif karena memang di usia muda dia tidak mengantisipasi ya penyakit itu. Mungkin kamu baru mendengar dari ibu ya penyakit degeneratif itu. Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Kita lihat untuk materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya ini tentang masih ya penyakit degeneratif. Ada 4 poin utama. Mengapa Ibu ambil tahun 2004? Ya, kenapa Bu Ibu nggak ngambil yang update? Karena menurut Ibu ya referensi yang di tahun 2004 ini memang realnya sampai sekarang tetap seperti itu. Ya, update. Walaupun di update memang referensinya Ibu mau ngambil ini karena satu kita bisa lihat ya pola hidup nih dengan tinggi lemak, makanan cepat saji. Tadi Dimas ya sudah katakan lemaknya itu sangat tinggi sekali. Yang tadi ya kan. Kemudian untuk tingkat stresor tinggi ya mempunyai kontribusi positif terhadap timbulnya penyakit degeneratif. Stresor. Nah, mahasiswa sering pasti ya mengalami namanya stres. Hari Senin tugasnya 5, hari Selasa tugasnya 4, hari Rabu 5, hari Kamis bisa 4, turun naik gitu. Apalagi kalau pembelajaran tidak tatap online ya, tatap maya, langsung ketemu. Senin jam 8 kuliah renang. Ya, jam 8 sampai 9.40 ke kolam renang. Jam 11 sampai jam 12 misalnya ya. Itu ada mata kuliah atletik. Bayangin kamu. Sudah lari, sudah berenang, atletik pula, jam 2-nya lanjut masuk kelas. Dalam sehari, yakinlah dengan Ibu, siapa yang nggak ngalami stres? Sudah stresnya di pikiran, fisiknya juga dikuras. Kayak gitu. Ada nggak, Dim? Kamu di semester 1 ya, Dim, biasanya ya, Dim? Atau Mariani, kelas Indralaya? Kelas Ya, Bu, berapa? semester 1.
Semester berapa? Semester semester 1, 1. Bu. Semester 1 bener nggak kata Ibu? Ya benar, Benar, Bu. Bu. Mata kuliah renang. Renangnya ngulang pula, ya dapat D. Waduh, gimana kamu nggak stres? Ya, atletik dapat A misalnya. Nah, inilah ya menyerang pada tidak hanya untuk mahasiswa, ya pasti juga anak-anak sekolah, pekerja juga mengalami yang namanya stres. Lambat laun, raut mukanya sudah berubah. Makanya Ibu kalau pagi-pagi ya mau mulai ngajar, Ibu cek dulu nih mahasiswa Ibu nih rata-rata aktif nggak kameranya, alisnya sudah berkerut, artinya dia sedang memikirkan sesuatu. Ya, alisnya berkerut gitu. Kamu kalau sering berkerut kayak gini, Nak ya, di usia 30 tahun, 30 tahun ke atas, ini terbentuk sendiri, Nak. Terbentuk sendiri yang alis kita tadi, ya. Karena apa? Kamu segala sesuatunya dibawa stres gitu ya, ini stres itu stres. Coba kalau kamu enjoy ya melakukannya, hilangkanlah rasa stres itu sehingga kita bisa nih ya memberikan kontribusi positif terhadap timbulnya penyakit degeneratif gitu. Tertawalah, selagi tertawa itu gratis. Kalau bayar susah lah kamu mau bayar. Denda ya, mata kuliah ilmu gizi yang ketawa tanpa alasan, senyum sendiri di kamera, Ibu kasih denda 10.000. Kayak gitu semua pasti kamu. Ya enggak? Kalau kuliah ini kalau Ibu sih tidak usah terlalu apa ya, dibawa serius gitu. Ngerti Bu? Ada bertanya? Jelas Bu? Oh, sudah tidak zaman lagi pembelajaran seperti itu ya kalau Ibu. Kalau ada yang lucu ketawa kita. Kalau nggak ada yang lucu ketawa, nah tanda tanya. Kamu ada yang membisikkan ya, makhluk-makhluk yang membisikkan itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi akhir-akhir ini ya, penyakit degeneratif ini meningkat jumlahnya. Hal ini tidak terlepas dari perubahan pola hidup dan makin tingginya usia harapan hidup masyarakat. Ya, kemudian yang ketiga terdapat banyak teori. Nah, nanti kita lihat teori tentang proses penuaan. Ternyata penuaan ini ada teorinya. Nah, nanti kita lihat ya teorinya apa. Oke, yang berkontribusi terhadap munculnya penyakit degeneratif. Kemudian ada hubungan yang positif antara umur dengan munculnya penyakit degeneratif ya. Oke. Nah, tadi sudah Ibu katakan ternyata ada teori tentang terjadinya degeneratif sel. Boleh diaktifkan mikrofonnya, tolong dibacakan dulu untuk teori yang pertama. Siapa? Atau mau Ibu panggil aja, Ibu mau yang paling bawah. Siapakah yang beruntung? Jejeng. Muhammad. Siapa nih? Ridho. Ada? Muhammad Ridho Ilahi. Ada nggak? Tuh, kamu kok mati semua ya kameranya ya? Lagi gangguan kah semua mahasiswa? Enggak kok Bu, hidup kok kameranya. Oh itu. Tidak penting, Bu. Aman, Bu. Kompak, Bu. Oke. Coba nih, Ardi Julriansyah. Silakan Ardi. Siap, Bu. Ya. Teori tentang terjadinya degeneratif sel yang memicu terjadinya penyakit degeneratif. A.
teori ketuaan. Salah satu teori ini dikenal dengan teori Tear and Wear. Maksudnya adalah bahwa semakin tua maka akan terjadi peningkatan akumulasi sampah metabolik dalam sel. Hal ini akan berakibat pada gangguan sintesis DNA. Gangguan ini dapat meningkatkan resiko mutasi sel, degenerasi sel, dan kerusakan sel. Yang B-nya juga ya, Bu? Boleh? Halo? Yang B-nya? Oh, oke, Bu. B. Teori antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menunda terjadinya reaksi oksidasi karena radikal bebas. Radikal bebas tersebut dapat berasal dari metabolisme dalam tubuh, tetapi dapat juga merupakan radikal eksternal. Oke. Sudah paham belum tentang teori ketuaan dengan teori antioksidan? Kata kuncinya adalah ya teori tentang terjadinya degeneratif sel yang memicu, ya, artinya ada dua teori ini tentang ketuaan dengan antioksidan. Oke, ya, teori ketuaan dengan antioksidan. Seingat Ibu di dasar-dasar ilmu gizi kita sudah pernah membahas ya antioksidan, benar nggak? Sudah pernah bahas kan di dasar-dasar ilmu gizi? Ada tugas ada tugas presentasi kelompok kan waktu itu ya. Jadi Bu rasa ini sudah paham ya tentang dua teori ini. Kemudian ya coba dijelaskan ya, coba dijelaskan. Rizky Mei Haki. Hah? Aku dipanggil. Dari ekspresinya kamu. Coba Rizky mana? Ki. Saya, Bu. Silakan Rizky baca yang pertama dulu. Aku. Silakan dibaca yang poin pertama. Paparan radikal bebas yang berlebihan dapat terjadi dari sinar ultraviolet, asap rokok, polusi udara, makanan, insektisida, dan stres. Radikal bebas yang berlebihan merupakan faktor yang menimbulkan terjadinya degenerasi seluler. Hal ini akan mempermudah terjadinya Nanti penyakit. dulu, satu dulu. Oke, Bu. Oke. Rizky, kamu perokok bukan? Tidak, Bu. Benar, nggak ngerokok. Bohong. Benar, nggak ngerokok. Iya, Bu. Nggak merokok ya? Oh. Oke ya. Jadi mohon maaf ya, Ibu nih sedikit dikatakan kepo nggak juga, tapi kebuka sendiri gitu. Ibu sering sekali ya yang laki-laki tuh sambil foto di kolam renang habis kuliah renang, foto nih ya. Yang cowok itu di tangannya ya jari-jarinya ini memegang batang rokok. Nah, yang rokok tuh ibu sudah tahu nih. Ya, Ibu tuh udah tahu orang-orangnya, tapi sudah lulus mahasiswanya. Nah, kamu tahu nggak kalau di prodi Penjas ketahuan nih, ya, cowok merokok di lingkungan kampus, siap-siap kamu kena push up. Udah pernah belum ngerasain itu ya? Ketahuan belum? Ketahuan merokok, ada waktu itu lagi ngerokok di kantin. Nah, di kantin waktu sebelum pandemi ada Pak Richard ya. Ada Pak Richard, ya sudah selesai. Di tempat itu dia di push up. Jadi mahasiswa Penjas kalau memang kamu perokok ya perokok silakan kamu bebas, tapi jangan di lingkungan kampus. Waktu PKL ya
Waktu PKL, waktu pramuka, Ibu dulu ikutlah pramuka dulu ke Pagar Alam. Malam-malam itu juga kena push up sama Pak Sapar ya, karena Ibu sama Pak Sapar dosen pada saat itu langsung di Pagar Alam tuh dingin sekali, dingin sedingin-dinginnya. Ya, lebih dari Bandung kalau menurut Ibu gitu ya. Jadi kaitannya apa, bahwa bisa dilihat ya, untuk radikal bebas ini ada asap rokok. Jadi bagi mahasiswa yang laki-laki merokok, ya asap rokokmu bukan untukku. Pernah nggak kamu melihat tempelan itu? Pernah nggak? Kalau Ibu pernah waktu itu ya, Pernah, Bu. di bandara mana Ibu lupa, pernah Ibu waktu sendiri itu mau pulang ke Palembang, ditempel itu ya, asap rokokmu bukan untukku, bunyinya seperti itu. Nah, asap rokok ini masuk ke dalam kategori radikal bebas, ya kan? Yang nge-vape, yang ngerokok, pokoknya yang memang pasti ada nih mahasiswa penjas. Kamu aja nggak berani ngaku sama Ibu. Ya ada, pasti ada. Ya Ibu traktir kamu kalau nggak ada yang ngerokok. Nah, bebas kamu mau makan apa. Ibu traktir kalau nggak ada yang ngerokok, pasti ada. Ya, yang laki-laki. Tapi kalau di Jakarta itu malah yang cewek tuh ya masa bodoh begitu ya, merokok apa terserah gitu kan. Yang penting ya badan kamu gitu, bukan badan aku kayak gitu ya. Lolo gue begitu. Ya. Kemudian polusi udara, ini salah ketik ini Bu ya, udara ya, udara, polusi udara. Nah, polusi udara itu memang kalau kita dulu sebelum pandemi naik motor pakai masker, ya kan? Ada yang enggak. Kalau sekarang pakai masker terus kemana-mana ya. Jadi masker itu merupakan salah satu kebutuhan, bukan gaya-gayaan. Butuh kita harus pakai masker, begitu ya. Di polusi udara juga ya, itu merupakan paparan radikal bebas. Kemudian kalau masih ada mahasiswa ini latihan ya di outdoor, di luar ruangan, kena sinar matahari, itu merupakan salah satu paparan juga radikal bebas. Nah, perlu diketahui kalau radikal bebas itu kan sangat buruk untuk tubuh kita ya. Kata Ibu Silpi, paparan sinar matahari itu buruk. Jangan kamu artikan seperti itu. Kalau pagi bagus ya untuk kulit kita jemur ya, apalagi di masa corona seperti sekarang. Sinar matahari itu anugerah dari Tuhan ya, yang gratis ya, yang kita tidak bisa ciptakan, hanya yang di atas yang bisa memberikan kita sinar matahari itu. Jadi kadang juga kalau hujan terus ya kan, di dalam rumah terus nggak ada sinar matahari, badannya nanti kalau bayi itu cepat yang namanya kuning. Oh, kalau bayinya kuning gitu karena kurang dijemur di pagi hari, bukan di siang. Bayi kuning dijemur di siang hari, hitam badannya ya, enggak gosong. Kalau orang luar memang seneng yang ya hitam, eksotis, kayak gitu kan, kayak di Bali gitu. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh untuk paparan radikal bebas. Bisa nggak radikal bebas ini kita tertangkal kayak gitu. Radikal bebas. Bisa nggak? Bisa? Radikal bebas? Bisa. Bisa ya. Nah, dengan cara apa? Sudah pernah juga dibahas pada mata kuliah dasar-dasar ilmu gizi, radikal bebas. Ya, radikal bebas itu sangat mudah sekali kita lihat itu pada sayur-sayuran.
radikal bebas itu. Kita bisa mengkonsumsi dari makanannya itu ya. Kalau insektisida dan stres, insektisida ini kan penyemprotan kayak di sayur gitu ya. Kita kan nggak tahu kecuali kalau orang tua kita memang kayak petani, tahu pasti yang tepat itu seperti apa. Ya, karena ibu sendiri besarnya di kota, ibu besar di Palembang, orang tua ibu juga kerja di Palembang. Jadi kalau untuk masalah kayak petani, ibu tuh kurang memahami begitu ya. Tapi minimal ibu bisa membaca di berita atau menonton YouTube begitu ya. Kita lihat untuk poin kedua. Nah, akan mempermudah terjadinya penyakit degeneratif ya atau degenerasi diabetes. Diabetes ini memang cepat sekali menyerang. Mengapa? Ya tadi Ibu sudah utarakan, diabetes itu dilihat dari kebiasaan kita dalam mengkonsumsi banyak gula. Ya. Kamu makan beras putih, makan nasi. Kemudian kamu senang makan bolu, kue-kue yang manis. Ya kan? Kemudian apa lagi? Minum minuman ya, seperti yang sekarang lagi hits ini kan boba. Minum Thai tea, minum boba, minum kopi ya, kopi yang cappuccino cincau. Wah, ya. Cappuccino capcin. Nah, capcin 5.000. Kan mudah sekali itu. Gulanya banyak dari minum-minuman itulah, Nak. Kalau dari buah bagaimana, Bu? Nah, buah juga mengandung gula. Ya, manis seperti apel, ya kan? Kalau apel itu juga pernah Ibu beli apel ya, jadi kayak lilin gitu. Atau mungkin apel itu bisa awet ya kalau kayak dilapisin lilin. Artinya kalau kita sudah menemukan seperti itu kasusnya ya kita kupas kulitnya, jangan makan kulitnya. Ya, kamu kan bisa membedakan ya buah yang fresh itu seperti apa. Kalau kita sudah terlanjur membeli di rumah 3 hari 4 hari, ya kita nggak usah makan kulitnya. Mengandung lilin. Gimana? Gorengan aja ya ada pakai lilin. Ya kan? Gorengan, misalnya contoh bakwan kita beli di abang-abang gerobak gitu, kita pakai korek api ya, kita coba bakar gitu. Berbakar nggak? Ada itu di daerah kampus Bukit, ada di sekitaran itu. Pernah itu Ibu ya. Jadi wow, kata Ibu waktu mahasiswa ya, karena kan Ibu kuliahnya kan berpindah-pindah. Sering di Indralaya, di Palembang. Jadi penggemar mahasiswa itu, Ibu pun dulu senang sekali makanya kayak goreng-gorengan gitu. Nah, penyakit jantung koroner, bukan otoner ini ya, koroner ya. Katarak, kanker, stroke, dan lain-lain. Nah, contoh penyakit degenerasi ini ya, ini akan menyerang kita, misalnya kamu jogging. Aduh, nyerang apa itu? Kita lari nih, sakit dada kita. Salah satu ciri-ciri apa tuh? Bisa jawab nggak? Jantung, Bu. Jantung, Bu. Jantung, ada nggak yang pernah ngerasakan? Di usia muda seperti sekarang ini, kamu jogging, ya 3 putaran kambang iwa. Tahu kambang iwa? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum tahu. Tahu, Bu. Oh, Bu. Nggak tahu. Sebelah mana? Sebelah mana Ampera ya, Bu? Ya, bisa aja ya. Atau Stadion Jakabaring, kan besar juga tuh. Sudah kamu berapa putaran, terus merasakan nyeri di dada. Ya, di bagian atas, kiri, atau kanan. Itu salah satu kamu sudah ya diserang itu. Ya, ada muncul penyakit jantungnya. Tapi baru dasar. Ya kan? Makanya penyakit jantung ini sering sekali terjadi atau menyerang dengan pelaku olahraga. Ya kan? Kenapa, Bu?
Karena seperti ada kan artis Aji Masaid meninggal di lapangan. Pada saat apa, Bu? Pada saat berolahraga sepak bola. Usianya masih 40 tahun. Almarhum Aji Masaid yang artis itu ya menyerang waktu dia mau atau lagi sambil main sepak bola. Nah, hati-hati untuk yang laki-laki, futsal, sepak bola itu sudah menjadi olahraga favorit bagi kaum laki-laki gitu ya. Benar nggak? Kamu sering olahraga malam seperti futsal. Kita kongko-kongko sebelum PPKM ini kan. Kita main futsal dulu. Nah, kamu ngerasakan itu, coba nanti dicek ya kalau ada sering melakukan olahraga sakit ya di bagian dada gitu, nyeri gitu ya, itu salah satu indikasi kamu akan terserang ya, sudah terserang penyakit jantung gitu ya. Oke, mudah-mudahan mahasiswa sekalian tidak pernah merasakan di usianya yang masih muda seperti ini. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tentang penyakit degeneratif? Ini contohnya ya, obesitas, hipertensi, PJK, diabetes, mellitus, hiperkolesterol. Kalau Ibu pernah mengalami obesitas, dari berat badan Ibu 50, setelah di Jogja naik drastis, berapa kata kamu? 65, dari 50 kilogram. Naik 15 kilo. Jadi seperti bahagia. Jadi tolak ukur bahagia itu ternyata bukan berat badan ya. Sering kan kalau Ibu sama Bu Tati itu, Silpi badannya apa ya, gemuk misalnya kayak gitu kan. Bahagia, bukan kata Ibu tuh kan, sharing aja gitu. Silpi kalau tolak ukur bahagia itu bukan dari gemuk atau tidaknya seseorang. Iya, Bu. Nah, jadi dari situlah Ibu kan karena tipe berat badan dan badan Ibu tuh cepat gemuk, lama kurus. Nah, ya ada yang malah sebaliknya. Susah sekali gemuk ya, apa ya, maaf ngomong tuh kurus kerontang, kurus banget, mau makan udah berapa kali makan tetap seperti itu. Berarti ya ada faktor genetik juga ya dari orang tua bisa gitu. Kalau Ibu pernah mengalami obesitas tapi bukan yang gemuk-gemuk gelember gitu, enggak. Yang pernah ketemu Ibu ya Indralaya Palembang pernah kan kayak gitu. Jadi obesitas itu juga di saat itu dengan naik drastis saja kayak gitu. Ibu juga nggak tahu nih apa. Nah, pas dikoreksi-koreksi ternyata makan. Ibu di Jogja itu 5 kali sehari makan. Pagi, siang, sore, malam mau tidur. Pagi, siang, pagi ya. Pagi itu 2 kali. Siang, siang ke sore, sore ke malam. Malam lapar begadang 6 kali jadi makan. Waktu masih menuntut ilmu seperti kamu. Makanannya kan murah, ya kan? 1.000 sudah bisa makan nak zaman itu. 1.000, ya nasi kucing, ya cat rice. Nah, nasi kucing. Sekarang naik kata temen Ibu udah 2.000 kayak gitu, 3.000 gitu kan. Obesitas. Tapi Ibu tidak stres gitu. Ibu cari referensi dengan sama berpikir juga, akhirnya oh ternyata yang salah nih ini, akhirnya bisa lagi turun ya 55 60 kayak gitu ya kan, tanpa diet yang kayak orang-orang itu ya mikir terus mau makan mikir mau makan mikir mau makan mikir. Enggak, Ibu Silpi enggak seperti itu. Ya olahraga paling gerak ya, jalan, lari, bersepeda. Nah, yang pernah goes sama Ibu ya, yang bersepeda dengan Ibu dari ketemu di bandara waktu itu ya, ada kalau nggak salah semester 5 kelas Palembang sama Pak Soleh gitu kan. Menerapkan hidup sehat nih.
goes ya, pakai kacamata, sepeda ya kan, pakai helm. Nah, ibu goes ketemuan, ujung-ujungnya berhenti di apa namanya, Simpang Dogan. Ayo kita minum Dogan gitu, makan pempek. Ada nih siapa ya, Rapli apa ya, lupa ibu, ada semester 5 kelas Palembang ya. Obesitas, kemudian hipertensi. Nah, hipertensi ini juga ada nggak kira-kira hubungannya dengan makan? Hipertensi waktu masih muda, ada nggak? Sehingga menyebabkan penyakit degeneratif hipertensi. Coba, ada nggak kaitannya dengan makan? Izin Bu, ada Bu. Siapa namanya? Izin Bu, Penjas A Jordi Bu. Oh ya, Jordi, apa kabar Jor? Jor, Ya. apa panggilannya? Kalau Jor nggak enak sekali ya. Apa Jordi. Jordi? Apa Bu? Panggilannya apa? Odi. Jordi aja Bu, nggak apa-apa. Oh, Jordi ya. Iya Bu. Kamu tipikal orang yang suka makan manis, asin pedas atau gimana Jordi? Asin pedes Bu. Asin pedas. Bisa nggak Iya. kira-kira? Ya itu dia Bu. Ya. Bisa Kebetulan ya? Kebetulan juga saya ada gejala hipertensi Bu. Kemarin vaksin kedua sampai ditolak Bu. Iya. Tekanan darah saya 144 berapa gitu kalau nggak salah. 144 ya. Umurmu berapa Jordi? Kalau boleh tahu. Siap izin Bu, umur saya 22 tahun. 23 tahun? 22 tahun Bu. Nah, 22 tahun ya. Oke, jadi harus normal dulu ya. Pas di tensi ya, baru bisa Ya, Bu. vaksin. Siap Gitu. Bu, betul Bu. Akhirnya bisa vaksin atau tetap 140-an? Sampai sekarang masih ditunda Bu, yang vaksin keduanya Bu. Iya Bu. Oh ya, Iya. Jordi, oke, sangat bagus sekali ya. Jadi Jordi, karena memang ya salah satu syarat untuk dilakukan vaksin itu kita harus tensi nih. Ya, harus dicek apakah tekanan darah kita itu sudah pas untuk dilakukan vaksin atau tidak. Biasanya Jordi, kalau Ibu alhamdulillah ya, Ibu sudah vaksin kedua. Nah, waktu itu ada lansia ya, sama-sama Ibu melakukan vaksin ya. Lansia tuh Bapak umur berapa ya? Kisaran 50-an lah ke atas, 50 tahunan kayak gitu. Berapa kata kamu? 170. Tapi bapaknya bilang, yang petugas kesehatan itu bilang, masih bisa. Duh, kata ibu gitu kan, 170 Jordi. Untuk lansia ya, artinya untuk yang masih muda, pasti kan ditanya umur. Pas dilihat umurnya 23, oh tensinya tinggi nih, ya kan? Kalau untuk lansia itu 200 ke atas yang tidak boleh untuk lansia. Gitu. Jadi Jordi untuk menurunkan ya, setidaknya menurunkan itu bisa satu faktor istirahatmu Jordi. Kedua makanan. Ya, makanan. Kenapa? Makanan itu kamu suka makan yang asin dan pedas. Nah, untuk menurunkan itu coba ya dalam seminggu ke depan sambil menunggu jadwal, kurangi dulu makanan itu. Ya, makanan itu. Terus yang namanya tensinya itu tinggi, artinya kan detak jantungnya itu cepat, deg 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 kayak gitu kan. Ada faktornya. Jadi coba kamu untuk berolahraga Jordi ya, jalan kayak gitu ya. Karena kan melatih juga ya denyut nadi kita tadi bergerak gitu. Seminggu ini aja berjalan lah, nggak usah jogging gitu, sekeliling komplek rumah gitu. Coba diterapkan, mudah-mudahan bisa ya, karena vaksin ini memang sudah salah satu syarat sekarang ini, harus diwajibkan. Ya Ibu sudah tidak pernah ke mall tuh sudah berapa bulan lebih itu ya. Jadi ya kalau kita mau mengikuti ego kita, aduh di rumah aja gini gitu kan.
Jadi nanti untuk vaksin kedua Ibu doain ya sambil kamu mengurangi dulu nih ya kebiasaan buruk kamu. Mudah-mudahan lah bisa. Itu ya Jordi ya untuk hipertensi ya. Bahaya sekali nih, umurnya masih 23 tahun Jordi. Ya siap Bu, betul Bu. Ya nanti kamu umur 30, 140 itu bisa naik ke 170 gitu. Ya, susah kan? Masih muda lah. Muda banget itu, 23 tahun itu masih muda. Ya, begitu ya. Terus penyakit jantung koroner, diabetes, sama hiperkolesterol. Nah, hiperkolesterol kaitannya dengan apa nih? Dari gambar ini ada nggak kaitannya? Kolesterol yang tinggi ya, hiperkolesterol. Ada nggak kaitannya? Dengan obesitas, dengan hipertensi, dengan penyakit jantung koroner, dengan diabetes. Berhubungan nggak dengan hiperkolesterol? Coba. Hubungan Bu. Berhubungan. Kenapa? Siapa itu namanya? Mohon izin Bu. Nurbudi. Utama, ya. Dari Ya. Penjesta. Nurbudi Utama umurnya berapa, Bud? Maaf kalau boleh tahu ya, karena usia ini sangat sensitif. Benar nggak? 23 tahun, Bu. 23 ya, 23. Pernah nggak ngalamin yang digambar ini? Salah satunya. Obesitas. Alhamdulillah. Tidak pernah ya? Alhamdulillah ya. Kalau Ya, Bu. hubungannya apa hiperkolesterol nih dengan yang gambar itu? Ada 4. Ya, menurut saya kalau kolesterolnya tinggi itu di jantung bisa menyumbat. Oke. Terus ya juga ya berpengaruh juga untuk hipertensi dan obesitas itu. Oke, dengan penyakit jantung ya, sama diabetes. Nah, hiperkolesterol yang artinya kolesterol yang berlebih, tinggi kolesterolnya. Ya kan? Ini juga real, ya, nyata kamu sering alami. Apalagi kalau kamu banyak tugas, tengkuk belakang lehermu itu, tengkuk belakang berat. Tuh. Ya, bisa jadi ciri-cirinya kamu bisa mengalami kolesterol. Kolesterol kan dicek juga ya kan? Dicek darah lagi, dicek. Nah, kolesterol ini ya namanya kolesterol. Lemaknya ya, kamu makan goreng-gorengan. Hiperkolesterol sangat berkaitan erat dengan penyakit jantung koroner. Yang namanya sudah kena penyakit jantung koroner, artinya jantung kita itu tidak berfungsi secara normal pada umumnya. Paham? Mengapa terjadi? Ya, kamu lihat saja di YouTube, Ibu dulu pernah download, PJK ini dikarenakan minum es, ya, sama makan yang mengandung minyak. Contoh gorengan. Gorengan sama minum es. Ini pernah dilakukan eksperimen ya. Jadi dimasukkan di dalam air, kemudian diaduk, kemudian dia tuh tidak larut karena minum air es, ya. Tidak larut sehingga menjadi apa? Gumpalan. Nah, yang kita makan tadi ya akan langsung mengefek ke jantung, tersumbat jantung kita. Itulah namanya penyakit jantung koroner. Artinya sangat berbahaya sekali, sangat penting sekali kita itu memang memilih mana makanan yang memang ya, yang memang bagus untuk kita konsumsi, mana tidak. Hati-hati dengan orang yang sering atau menggemari sekali minum air es. Nah, Bu, saya nggak bisa, Bu, kalau habis makan nggak minum es. Nah, ada nggak kamu seperti itu?
Ada nggak? Ada, Bu. Ya, Bu, rasanya tuh apa ya? Tenggorokannya kurang enak, Bu, kalau nggak minum es. Loh, kayak gitu. Apa yang salah? Kembali lagi ke apa? Ke habit, kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah biasa kok dia minum es, ya jelas lah kalau nggak minum es dia nggak enak. Benar nggak? Lain lagi kalau orang yang nggak pernah minum es, tiba-tiba dia kepepet harus minum es karena nggak ada air mineral biasa kayak gitu, sudah disajikan seperti itu, pasti giginya bisa ngilu juga, bisa pilek kayak gitu kan langsung. Kalau orang sudah biasa ya itu ya, karena kenapa minum air es itu kan tidak sesuai dengan suhu udara kita nih. Normalnya kan 36 derajat Celcius. Nah, ketika dia berubah menjadi es, tidak 36. Ya, berubahlah peralihan suhunya itu. Nah, mau kan kita, ibu juga secara pribadi mau hidup sehat kayak gitu. Nah, alhamdulillah ibu kalau sudah makan tidak bergantung dengan air es. Tidak kayak gitu. Tapi ibu bisa minum air putih biasa kayak gitu. Dan satu lagi, bagi yang kesulitan BAB, ada nggak di kelas ini? BAB-nya 3 kali sehari, 3 kali sehari, bukan 3 kali hari. Kan ada orang tuh setiap hari sekali ya, sehari itu Senin BAB, Selasa BAB, Rabu BAB kayak gitu. Ada yang Senin nggak BAB, Selasa nggak BAB, Rabunya baru BAB. Ada nggak seperti itu? Sulit buang air besar, sembelit ya namanya. Ada nggak? Rabu 3 hari sekali. Tuh, Ira, berarti ada yang salah Ira. Iya, berarti kamu tuh itu baru satu loh ya, baru satu ya yang kamu tahu. Kenapa? Karena kebiasaanmu juga Ira. Coba minum air hangat sebelum kita makan pagi-pagi itu ya, pagi-pagi itu sudah sholat subuh minum air hangat. Jangan makan yang lain. Terapi itu ada salah satu risetnya ya. Memang minum air hangat atau makan pepaya gitu, seratnya tinggi. Pepaya langsung itu cobalah kamu terapi ya namanya. Kita ubah dulu nih kebiasaan kita makannya, makan yang banyak mengandung serat. Mudah-mudahan Ira ya wajar aja kayak gitu kan. Memang hal yang lumrah orang tuh kesulitan gitu. BAB itu bisa kaitannya juga. Jadi dari contoh kecilnya saja, oh ternyata badan saya ini sudah tidak berfungsi secara normal lagi. Orang biasa BAB atau orang biasa jogging itu nggak ngos-ngosan. Kok aku masih muda ya sudah ngos-ngosan kayak gitu. Ya kan? Nah, itulah penyakit degeneratif ya yang akhirnya akan menuju mobil ambulan. Ya, ke kematian. Mudah-mudahan sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya apa yang sudah kita berbuat baik ke orang lain atau keinginan kita itu sudah tercapai semua, ya kan? Jangan sampailah kematian ini, karena kematian ini ya hanya Tuhan yang tahu sebenarnya, ya kan? Kita kan nggak bisa ngatur, kita harus hidup panjang, ya kan? Panjang umur, ya nggak? Nah, tapi minimal kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Itu saja ya terkait tentang penyakit degeneratif. Nah, karena sudah menunjukkan pukul 11 ya 10.59, ada pertanyaan tidak? Coba dari penjelasan Ibu. Kira-kira kamu paham nggak yang Ibu sudah jelaskan atau masih bingung atau ada
masalah ya tentang kebiasaan hidup kamu. Coba bagaimana? Boleh aktifkan mikrofonnya. Kalau dia ngomong udah belum sama ya? Itu Bu, Ya, tanya Bu. sebutkan nama. Tapi bukan Mariani yang alami ya Bu, tapi teman Mariani. Nah, dia itu Bu terbiasa itu kalau makan, habis makan itu langsung tidur, berbaring, langsung tidur Bu, sambil main HP. Kalau misalnya udah ke 10 sampai 15 menit itu dia ketiduran Bu. Nah, itu kan Bu, menurut Mariani bisa meningkatkan obesitas juga Bu, karena dia itu udah gendut Bu, tapi dia setelah makan langsung tidur, berbaringan. Tapi Bu, setelah dia bangun itu, dia sorenya itu olahraga Bu, tapi dia nggak kurus-kurus Bu. Apa itu salah satu penghalang Bu? Karena dia tidur itu tadi Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mariani. Pertanyaannya sangat bagus sekali karena memang real ya, kenyataan ya tidak hanya teman Mariani seperti itu. Ya kan? Bu, saya punya teman saya itu mengalami obesitas. Dia mau kurus dengan cara berolahraga di sore hari. Tapi dia punya kebiasaan yang buruk. Sudah makan langsung tidur. Bulan puasa sekali ya seperti itu. Benar nggak? Kita sahur. Ya, sudah sahur, sholat, langsung tidur. Benar nggak kayak gitu? Bener lah pasti. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Habis makan langsung tidur nggak kalau puasa? Nah, untuk menghindari ya kiat-kiatnya juga seperti itu, ya lakukanlah aktivitas yang bisa mengalihkan kita dengan tempat tidur. Contoh, beberes. Nah, teman Mariani ini sudah terbiasa. Makanya tadi ya, Allah bisa karena biasa. Sesuatu yang sering dilakukan akan menjadi suatu kebiasaan. Kenapa Bu nggak bisa kurus Bu? Ya karena tadi salah satu faktor utamanya tadi ya habis makan dia tidur 10 menit. Ya jelas lah orang sudah makan, seperti kamu kuliah jam 1, kamu kan makan jam 12. Ya kan? Jam 12 makan, sholat, kuliah. Wah, makanya Ibu sering bilang, kalau Ibu ngajar jam 1, ini jam-jam rawan. Mengapa? Karena sudah makan. Ya kan? Matikan kamera. Nggak tahu Ibu, apa kamu mendengarkan dongeng Ibu waktu ngajar jam 1. Ya kan? Seperti itu Mariani, jadi lakukan pendekatan MAR dengan temanmu. Ya, kata dosen aku atau kata-katanya atau memang kebiasaan juga ya, rubahlah kebiasaanmu. Ajari MAR menghitung BMR MAR. Baik Bu, soalnya dia itu gendut betul Bu, cewek Bu, tapi suka makan. Bilang kamu masih muda kayak gitu, ya kan, masih panjang, mau hidup ini enggak, mau hidup panjang enggak kamu? Panjang umur. Mau enggak? Bilang. Kalau mau ya rubah. Yang salah itu Mariani kebiasaannya, Mar. Kebiasaannya. Ya. Kebiasaan itu harus dirubah. Apa dulu yang mau dirubah? Mindset-nya, pemikiran. Benar enggak? Kalau pemikirannya sudah mampu menerima, oh ternyata yang baik seperti ini, tinggal menjalankan. Gitu ya Maria. Jadi percuma aja bilang mau olahraga kamu setiap sore-sore gitu. Tapi kalau sudah makan kamu tidur ya tidak akan memberikan efek yang maksimal. Tuh. Ya Maria, kasih tahu ya sama temannya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Boleh? Atau sudah jelas semua? Atau kamu memang tidak memahami apa yang Ibu jelaskan? Aduh sedih sekali Bu ya kalau ada yang tidak memahami ya, karena kan Ibu kalau ngajar itu kalau bisa jangan stres kamu ya. Lihat Ibu ada yang ingin bertanya, diam. Sudah jelas belum? Diam. Kasih soal. Ya gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Salam, teman-teman. Selamat siang Bu. Asrul. Perkenalkan Ya, nama saya Muhammad Asrul dari Pejasta Bu. Izin bertanya Bu. Nah ini yang boleh. ingin saya tanyakan itu bagaimana Bu tanggapan Ibu mengenai atlet Bu, tapi dia itu vegetarian Bu. Atlet tapi dia itu vegetarian. Nah jadi Asrul pernah Asrul pernah baca buku Bu bahwa apa ya resapan dari protein dari hewan itu lebih tinggi Bu, yaitu 90%. Sedangkan serapan protein nabati itu yaitu 60 sampai 70% Bu. Nah, jadi bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal itu Bu? Sedangkan yang dibutuhkan atlet itu banyak banyak makan protein gitu Bu. Nah, apakah itu akan mengganggu apa ya? Mengganggu tubuh dia Bu? Oke. Terima kasih Asrul. Jadi pertanyaannya tadi sangat baik ya Bu. Bagaimana Bu kalau atlet itu vegetarian? Vegetarian itu kan artinya dia tuh makan yang seperti sayur kayak gitu ya. Vegetarian gitu. Ya. Bagaimana Bu? Nah, kalau atlet itu memiliki pengetahuan khususnya ya. Halo Asrul. Halo ya Bu. Kalau Asrul vegetarian nggak? Enggak Bu, kalau enggak makan daging enggak enak Bu. Omnivora, Bro. Makan semua Bu, kecuali enggak makan teman tapi Bu. Aduh, itu bahaya sekali Asrul makan teman ya. Teman makan teman. Hati-hati Moti. Halo Moti. Moti, kepalanya sering sekali miring kayak gini ya. Nanti nggak kembali lagi gimana? Ya, jadi ya untuk Asrul kalau atlet itu biasanya ya kalau sudah profesional itu sudah ada ahli gizinya yang mengatur menu makanan. Ya, Asrul, ada menu makanan. Nah, kebanyakan atlet ini apa ya? Banyak gaya. Paham kamu banyak gaya? Sudah dikasih menu makanan yang bagus, ya, yang sesuai takaran dan aktivitas fisiknya, nggak maunya makan nasi Padang. Banyak itu kasusnya. Karena ibu pernah menjadi liaison officer, ya, tour guide lah bisa dibilang seperti itu, tour guide dalam cabur softball putra Filipina. Walaupun bahasa Inggris ibu nih letak, tapi ibu bisa menjawab dan berinteraksi ya. Dapat orang Filipina cabur baseball putra laki-laki. Nah, di situ ibu lihat sekali kebiasaannya mulai dari makan ya, Srul, karena kalau atlet itu kan ada sendiri ya menu makanannya, ada sayur, ada daging, ada apa yang dia sering makan, coba. Pisang. Yang sering sekali dia itu makan pisang. Ya. Nah, kalau Filipina sendiri luar biasa ya, Ibu. Kenapa? Karena tiap hari Ibu diminta tolong cari pisang. Ya, malam-malam cari pisang sama temen Ibu. Pokoknya pisang terus, nggak jauh-jauh dari pisang. Karena untuk bagus ya, untuk menjadi sebuah energi. Karena bermain baseball, Ibu kan softball ya. Siapa yang di sini softball? Yang sudah pernah main softball? Alfarid malu-malu ngangkat tangannya, Farid. Iya, jadi solusinya adalah kalau itu sudah profesional, Asrul, ya pasti dikasih tahu oleh ahli gizinya, ya disuruh makan kayak gitu. Karena kalau tidak, misalnya tidak makan protein itu kan untuk mengembalikan ya sel-sel dari otot kita itu dikuras dari latihan, dari bertanding, dari rest, istirahat kayak gitu. Kalau dia tidak makan itu bagaimana? Ya minum susu, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi harus dilakukan pendekatan untuk atlet tersebut. Bu, bagaimana Bu kalau tidak ada ahli gizi? Nah, itulah peran utama dari seorang pelatih. Mengapa? Kelak kamu menjadi pelatih, ya walaupun pelatih yang baru amatir kayak gitu kan, harus dikasih tahu atletnya.
ya supaya memang seseorang itu ya prestasinya akan baik seperti yang lagi hits sekarang kan Gracia Poli sama Aprilia Rahayu ya. Nah, itu kan mendapatkan emas. Bayangkan permainan yang durasinya yang tinggi, ya kan waktunya lama, berapa set 3 kali main kayak gitu, terus menang lagi. Kalau dia tidak mau makan, ya makan yang dikasihkan, ya terus ada ahli gizi tim itu, nah, pastilah dia tidak akan maksimal kekuatannya. Nah, makan itulah bisa sebagai doping yang positif ya, doping yang untuk atlet kayak gitu, bukan yang doping tanda kutip kayak gitu kan yang merupakan pro dan kontra orang gitu, Srul. Jadi harus dilakukan pendekatan. Itu ya. Oke, kamu sendiri juga Ibu waktu Pomnas itu Srul bawa bulu tangkis ya, mahasiswanya udah wisuda, satu yang belum. Wah, Ibu sampai geleng-geleng gitu kan. Sudah bertanding dia nih, mau Ibu marahin nggak enak gitu. Jadi Ibu dekatkan. Kata Ibu, Fir, tolong. Ibu bilang kan, kamu kurangilah makan itu. Jadi Ibu pribadi mengeluarkan uang Ibu untuk belikan pisang mahasiswa Ibu itu. Ya, yang bulu tangkis itu. Ya Bu, katanya. Itu jadi seperti adik sendiri ya kalau Ibu sudah gitu, udah nggak apa-apa pakai uang Ibu sendiri gitu, karena kan penyelenggara tidak yang seperti Ibu utarakan, orang Filipina aja rela mengeluarkan uang beli buah-buahan, masa orang Indonesia kalau bahasa Palembang tuh banyak rasan, tahu banyak rasan, banyak keinginannya, ini tapi nggak sehat kayak gitu ya, Seru. Ya, Oke, Bu. Terima ya, kasih, Bu. ya. Jadi nanti ya kalau ada event misalnya seperti kalau PON kan di Papua nggak bisa kan, ada event besar olahraga, coba kamu menjadi liaison officer ya. Liaison officer tuh banyak. Ada yang pendamping atlet, ada yang di lapangan, cari pengalaman itu. Nah, Ibu di semester 7 seperti kamu dulu ya, nanti naik semester 7 Ibu cari itu, wah bahasa Inggrisnya jelek, Ibu dulu tuh nggak terlalu lah bisa yes no, yes, beli pisang yes kayak gitu, ini duitnya thank you gitu kan, tapi bisa komunikasi gitu kan. Orang olahraga itu bukan yang ini ya, motivasi diri juga ini ya, bukan pemalu orangnya. Bayangin kamu Ibu sendiri cewek yang didampingi itu atlet laki-laki semua dari luar, dari Filipina, yang tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Tuh, ya kan? Jadi ya nantilah kalau ada event besar coba beranikan diri. Kalau tidak bisa menjadi perangkat pertandingan, minimal harus ada pengalaman, terutama tentang gizi ya. Bagaimana sih gizi atlet itu? Misalnya gitu kan, gizi. Makan apa orang luar? Sering juga makan nasi ya. Ibu kira makan burger gitu kan. Makan nasi atletnya itu. Tapi nggak tahu kalau yang kalau Malaysia, kalau yang lain itu Ibu nggak tahu. Kalau yang Filipina, yang Ibu amati tuh dia makan nasi juga seperti kita. Dan minumnya yang kuat. Ya, minum dalam tanda kutip ya, minumnya. Dia tuh minum setelah dia juara emas. Wah, Ibu kayak gini pernah menjadi pendamping atlet emas waktu SEA Games. Bangga nggak kamu? Bangga lah. Ya kan? Wah, gitu. Jadi apresiasi terbesar Ibu waktu mahasiswa itu menjadi pendamping atlet mendapatkan emas di SEA Games. Ya, mahasiswa sekalian, harapan Ibu nanti carilah pengalaman yang tinggi pada event-event pertandingan olahraga. Begitu ya. Oke, Ibu rasa perkuliahan kita cukup sampai jam 11:14.
tidak ada pertanyaan, terima kasih ya yang sudah bertanya, ya terima kasih yang sudah menjawab atau membacakan tampilan yang ada di PowerPoint Ibu tadi. Asrul, bagaimana? Apakah kita langsung aja masuk, Asrul? Asrul ada atau Natsmi atau siapa nih? Rido? Sudah, saya yang buat, Bu. Oh, Saya yang udah, buat Bu. berikut Udah, roomnya. Bu. Nah, Ibu mau tanya nih, kasusnya nanti seperti yang sudah belum ya? Kenapa, Bu? Waktunya, Bu, ya? Bukan. Kalau yang kemarin kan kita masuk nih ke A, itu harus ngulang 2 kali nggak pembahasannya? Atau hasil record ini nanti masuk ke A ke B kayak gitu? Mohon izin Enggak, Bu, Bu. untuk record ini harusnya kita tadi udah dipisah dari awal Bu. Jadi kita memang di masing-masing tadi Bu itu tuh harusnya kita dipecah di awal tadi. Jadi di awal tadi kita memang udah pisah kelas gitu Bu. Ya kita tadi sudah pisah kelas belum, Serul? Belum Bu. Masya Allah. Jadi gimana? Tadi udah Asrul ingeti kan di kolom chat tadi Bu. Mungkin Ibu nggak lihat tadi kan Bu. Jadi Aduh, sudah Ibu nggak buka nih. tadi Gimana udah ya? Asrul lihat itu di atas kali Bu Asrul ngechat tadi Bu. Masuk breakout room gitu Bu. Waduh. Jadi gimana nih? Solusinya gimana? Solusinya mungkin Ibu buka PowerPoint lagi Bu kayak kemarin mungkin. Per room berarti, Bu, ya. Kayak kemarin lagi, Bu. Iya Bu, kayak soalnya kalau breakout room ini nge-recordnya per room gitu Bu. Masing-masing kelas gitu, Bu. Oh, aduh. Maksud Ibu tuh gini, Srul. Jangan sampai yang kemarin tuh kan kejadian, ya kan? 2 kali menjelaskan gitu. Jadi untuk kedepannya, Srul, bisa nggak ya? Misalnya kan kita kan satu room nih. Ibu matiin aja ya, pause recordnya ya. Ya Bu.